Bagi sebagian orang, kesembuhan pasien ditandai saat dokter mengizinkan pulang. Namun di RSUD Makassar, persoalannya tidak selalu selesai di ruang perawatan. Banyak pasien terlantar yang ditemukan di jalan, dirawat hingga sembuh, tetapi tidak memiliki tujuan untuk pulang. Ada yang lupa alamat rumahnya, ada pula yang tak lagi memiliki keluarga yang merawat. Kondisi itu mendorong Direktur RSUD Makassar, Dr. A. Ani Mulyani, menghadirkan inovasi bertajuk Geliat atau Gerakan Empati Layanan Integrasi Aktif Terpadu. Melalui Geliat, RSUD Daya menggandeng berbagai instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan, agar penanganan pasien terlantar dilakukan secara terpadu. Salah satu kisah yang menjadi bukti manfaat inovasi tersebut terjadi belum lama ini. Seorang pasien yang ditemukan di jalan dengan kondisi diare berhasil dirawat hingga sembuh. Namun saat ditanya alamat rumahnya, jawabannya berubah-ubah. Selama ini, RSUD Daya harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mencari identitas maupun keluarga pasien terlantar. Proses tersebut kerap memakan waktu berhari-hari, sehingga pasien yang sebenarnya telah sembuh masih menempati ruang perawatan. Dan hampir semua pasien dan semua warga juga, bahkan bukan cuma di Makassar, di luar Makassar pun juga paham bahwa di Makassar ini, di rumah sakit kita ini, di Pemkot ini ada namanya jalan besar. Jadinya setiap ada warga yang ditemukan di jalan tanpa identitas dibawa ke sini kalau memang membutuhkan pelayanan medis kedokteran. Kendalanya selama ini, kalau sudah kita tangani, kita mau pulangkan, tidak ada tempat tujuannya. Gitu. Jadi kami memang di Dinsos itu ada namanya PPC, kemudian Dinsos membantu reunitinya, cuman kadang-kadang lama, butuh berhari-hari. Kami pernah merawat pasien yang mau dipulangkan itu karena kendala tadi administrasi dan sebagainya, itu sampai jarak dari dokter, misalnya hari ini dokter membolehkan pulang hari ini, pas harus stay lagi sampai beberapa hari ke depan karena masalah administrasi. Alhamdulillah dengan jadi program ini namanya Geliat, singkatan dari Gerakan Empati Layanan Integrasi Aktif Terpadu karena di situ kami melibatkan lintas sektor yang memang kita butuhkan kerjasamanya untuk penyelesaian tindak lanjut dari pasien yang terlantar dirawat di sini. Contoh alhamdulillah kemarin setelah ada ini, contohnya pasien yang dirawat di sini dengan diare ditemukan di jalanan dengan diare dirawat di sini setelah sembuh, kami mau pulangkan ditanya pasiennya gimana rumah Pak? Pasiennya jawabnya Sigorong, Cendrawasih berpulang sekian lama di Sigorong. Tapi karena sudah ada koordinasi dengan lintas sektor, kami minta tolong Dinsos dan Dukcapil, pasiennya dijemput untuk dicek biometri, ketahuanlah alamatnya, ada di alamatnya tahu di Makassar. Jadi langsung pasien diantar pulang ke rumahnya, tidak menunggu lama. Itu menjadi menjadi kesyukuran buat kami semua, karena artinya kita tidak ragu lagi pasien dipulangkan itu akan ada yang rawat gitu. Karena sering kejadian sudah dipulangkan, dalam kemudian datang lagi ke sini dengan keluhan penyakit yang sama. Karena kenapa? Karena tidak ada yang rawat kok dong, pasien terlantar tidak punya keluarga. Itu alhamdulillah dengan adanya Geliat sudah kelihatan nyata bahwa memang pasien tidak hanya butuh dokter yang melayani, tapi butuh juga perawatan yang lebih lanjut di lingkungan yang lebih baik. Itu untuk pasien terlantar dengan ODGJ ya, Dokter? Terlantar saja atau kalau ada ODGJ-nya. Kalau untuk ODGJ, karena kami ini belum punya ruang rawat khusus, kami itu berkoordinasi dengan rumah sakit Sayang Rakyat dan rumah sakit Dadi untuk perawatan lebih lanjut. Karena kami belum memiliki ruang khusus untuk gangguan jiwa. Tapi untuk sementara di IGD kami lagi persiapkan satu ruangan transit namanya. Jadi itu sudah mulai diterapkan itu? Iya. Proyek perumahan? Iya. Sejak kapan itu? Bulan ini. Oh, bulan ini. Masih ada pembenahan. Sementara koordinasi kan masih dilakukan melalui grup WhatsApp, tetapi kami mulai mengembangkan aplikasi yang berbasis web untuk bisa semua mengakses. Semua ini artinya orang-orang yang misalnya gini, kan SOP-nya
jika ada warga didapatkan misalnya di daerah Biringkanaya misalnya, jadi orang tersebut berkoordinasi dengan pemangku wilayahnya, cabang lurah, nanti mereka akan melaporkan ke kami untuk kami persiapkan penerimaannya di sini seperti itu. Sementara melalui WhatsApp, tapi aplikasi webnya sementara dikembangkan. Sebentar dikembangkan. Tapi kalau di luar kota ininya, pasien di luar kota itu bagaimana? Terlantar yang domisilinya di luar Makassar. Seperti apa Maksudnya pasien penanganannya? terlantar Identitasnya di luar. Iya. tapi Di luar ternyata Makassar. identitasnya di luar Makassar. Kalau kami kan pasti tetap akan melakukan perawatan medis sesuai kebutuhannya. Bisa sampai sekarang alhamdulillah masih ada mekanisme jam kerja dan itu ditanggung oleh pemerintah kota. Jadi layanan kami lakukan di sini itu kami klaimkan ke pemerintah kota pembiayaannya. Untuk di luar kota, jika selesai perawatan kami koordinasi dan dinsos yang nanti melakukan reunity penggalian ke keluarganya. Tapi pelayanan selama di sini, jika dinsos mengeluarkan rekomendasi bahwa memang pasien itu terlantar dan keluarga itu kami tetap layani. Walaupun dia bukan KTP di sini. Walaupun bukan KTP di sini. Tapi berikutnya kalau sudah ketahuan ada keluarganya tidak bisa. Karena syarat yang bisa mengakses jam kerja itu adalah warga Kota Makassar yang tidak mampu, jadi dibuktikan dengan warga kota dibuktikan dengan kependudukan KTK atau KK, tidak mampu dibuktikan dengan SKTM. Gitu. Sejauh ini yang ditangani penyakit-penyakit apa saja yang mereka dapat? Yang Semua penyakit selama masih bisa kami tangani di sini berdasarkan SDM dan Sarkas, kami tangani semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.